Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah pada pekan hari ini, hari Ahad, saya berkesempatan datang ke makam dari Bung Hatta, yaitu Bapak Proklamator Republik Indonesia, sekaligus Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Itu makamnya. Ya, kenapa makamnya kayak rumah Padang gitu? Ya, karena Bung Hatta adalah orang dari Minang, dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa buat like dan subscribe, oke? Tekan tombol subscribe-nya, komen juga. Oke teman-teman. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan mengunjungi 3 makam orang ternama di Indonesia, yaitu dari Bung Hatta sendiri, kemudian ada Buya Hamka, Profesor Buya Hamka, dan satu lagi yaitu dari Warkop, Dono Warkop. Nah, pasti teman-teman yang suka komedi pasti tahu tentang Dono Warkop. Nah, di sini mereka bertiga itu, beliau bertiga itu dimakamkan di tanah khusus semua, yang insya Allah pada hari ini saya akan mengunjungi 3 makam itu. Yang pertama, kita akan mengunjungi makam Bapak Proklamator kita, yaitu Bung Hatta. Mari kita masuk. Teman, sekarang saya sudah berada di area dalam. Sebelum masuk, kita berdoa dulu untuk saudara kita umat muslim. Doa ziarah kubur itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Assalamualaikum lakumul afiyah. Insyaallah kita akan mencoba untuk masuk ke makam dari Bung Hatta dan istri beliau. Teman-teman, inilah makam Bapak Proklamator kita, Bung Muhammad Hatta atau Pak Hatta. Dan ini adalah makam dari istri beliau, yaitu Ibu Siti Rahmiati Hatta, yang menunjukkan bahwasanya Bung Hatta adalah orang yang setia terhadap pasangannya. Kita doakan atau kita kirim doa Al-Fatihah untuk Bung Hatta dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya semoga semua amal kebaikan Bung Hatta yang beliau buat semasa hidupnya untuk bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia, Allah berikan ganjaran dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sebagaimana tercantum di batu nisannya, Bung Hatta ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1902 awal-awal dan meninggal pada tahun 1980. Jadi kurang lebih umur dari Bung Hatta sendiri yaitu adalah 78 tahun, Masya Allah, umur yang sudah senja ya, Masya Allah. Adapun istri beliau yaitu yang Ibu Rahmiati lahir pada tahun 1926. Jadi Bung Hatta sama istrinya ini terpaut usia yang agak lumayan panjang gitu, kurang lebih 24 tahun. Dan ibu ini meninggal pada tahun 1999. Saya udah lahir, alhamdulillah gitu ya, insyaallah. Teman, ini adalah makam dari Bung Hatta sendiri. Makam yang selalu bersih, Masya Allah. Dan kita seperti kalau kita membaca sejarah juga, Bung Hatta adalah orang yang memang menyukai kebersihan, teman-teman. Orang yang menyukai kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Makanya ketika beliau wafat pun makamnya selalu bersih. Pertanda bahwa beliau adalah orang yang menyukai kebersihan, insyaallah. Teman-teman, walaupun Bung Hatta ini sudah meninggal kurang lebih 40 tahun yang lalu, akan tetapi jasa-jasa beliau terhadap negara Indonesia ini tidak akan pernah hilang. Karena kenapa? Karena beliau adalah proklamator Republik Indonesia, wakil dari Presiden Soekarno saat itu. Jadi kalau tanpa beliau mungkin Indonesia nggak akan merdeka. Pertolongan dari Allah yang Allah perantarakan kepada Bapak Muhammad Hatta. Makanya kita sebagai
warga negara Indonesia sebagai penerus kemerdekaan, kita jangan lupa dengan pahlawan-pahlawan kita, diantaranya Bung Hatta sendiri bersama pahlawan-pahlawan lainnya. Di sini juga nanti ada makam dari pahlawan bangsa, yaitu Profesor Buya Hamka, yang teman-teman harus tahu Buya Hamka itu, Profesor Buya Hamka itu memiliki andil dan jasa yang besar terhadap negara Indonesia. Oke teman-teman, memang Bung Hatta ketika dia meninggal, dia memang ingin dimakamkan bersama rakyat di pemakaman biasa, yaitu di pemakaman Tanah Kusir. Beliau tidak meminta untuk dimakamkan di pemakaman Kalibata. Beliau ingin hidup bersama, beliau ingin tinggal bersama rakyat gitu. Makanya beliau memilih tinggal untuk dimakamkan di Tanah Kusir. Di situ ada makam-makam lain. Nah, di situ ada makam dari ada sebagian dari pahlawan, pejuang, ada semakin dari rakyat biasa. Yang insya Allah nanti. Jadi di situ teman-teman, adapun dua makam di sana adalah adujan ataupun asisten dari Bung Hatta sendiri. Sedangkan yang sendiri ini adalah makam dari, kalau tidak salah, adalah cucu dari Pak Muhammad Hatta sendiri. Makamnya sangat sejuk teman-teman. Oke. Insya Allah teman-teman, kita jangan lupa untuk mendoakan pahlawan kita sendiri, pahlawan yang sudah memerdekakan dengan susah payah, memerdekakan bangsa ini. Jikalau pahlawan-pahlawan kita mungkin sampai saat ini kita masih dalam masa penjajahan. Para pahlawan yang rela mengorbankan harta, nyawa, bahkan keluarga mereka ditinggal untuk bagaimana caranya membuat negara ini merdeka, teman-teman. Semoga semua amal kebaikan yang ada pada Pak Bung Hatta dan istri beliau diterima Allah, dan semua kesalahan dan khilaf beliau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu kesenangan, suatu kebanggaan bagi saya sendiri dapat mengunjungi makam orang ternama di Indonesia, proklamator sendiri, yaitu Bung Muhammad Hatta. Dan ternyata ada di daerah Jakarta, nggak jauh dari saya tinggal. Alhamdulillah, walaupun untuk Bung Karno sendiri saya belum bisa berkunjung karena jauhnya, ada di Jawa Timur sana, tapi nggak apa. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Teman, di depan makam Bung Hatta terdapat suatu kata-kata yang menurut saya sangat bagus, sangat indah, sangat memotivasi. Apa itu? Meskipun Bung Hatta telah tiada, Bung Hatta akan tetap hidup dalam hati kami. Cita-cita Bung Hatta akan senantiasa menyinari perjuangan kami. Insya Allah, ini kata-kata yang membuat kita sebagai masyarakat, sebagai penerus bangsa, harus selalu bersemangat dalam meneruskan mempertahankan kemerdekaan ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Teman, di sini ada suatu diorama tentang kehidupan Bung Karno. Ini adalah masa kecil beliau di Tanah Minang. Masya Allah. Ini adalah masa ketika beliau beliau belajar di negeri Belanda, teman-teman. Beliau ini adalah orang yang pandai berbahasa Belanda. Dan ini adalah diorama yang menunjukkan detik-detik pembacaan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Itu adalah Bung Hatta bersama Bung Karno dan pengibaran sangsaka merah putih. Ini adalah momen ketika penyerahan Indonesia, penyerahan kedaulatan Indonesia yang pada saat itu ya diberikan oleh Belanda. Masanya ya ketika itu ke Belanda kan sedang apa ya, tidak rela Indonesia ini ingin direbut, tapi dengan perjuangan dari Bung Hatta sendiri dan pahlawan lainnya, Indonesia pun dapat direbut kembali. Dan ini adalah momen ketika Bung Hatta mendapatkan penerimaan bintang Republik, suatu penghargaan pada beliau atas jasa-jasanya. Teman-teman, nggak jauh dari makam Bung Hatta ada sebuah kayak museum gitu ya, museum kecil.
ada beberapa foto dan kenang-kenangan dari Bung Hatta sendiri. Kita akan lihat bersama mendekati. Teman-teman, itu adalah lukisan dari Bung Hatta sendiri. Ada Bung Hatta dan Bung Karno, dua proklamator kita. Bung Hatta sendiri, foto yang dulu. Itu adalah foto Bung Hatta dan istri beliau, Ibu Rahmiati, istri beliau satu-satunya. Dan itu adalah makam foto dari anak-anak dan keluarga beliau. Teman-teman, selepas dari makam Bung Hatta, saya akan mengunjungi makam salah satu tokoh penting, pahlawan penting Indonesia, itu Profesor Buya Hamka. Mana makamnya itu makamnya? Ada tuh tanda situ, makam keluarga dari Buya Hamka. Kita insya Allah akan pergi ke sana. Ini adalah makam-makam dari pahlawan dan sebagai masyarakat. Tanda pahlawannya itu kalau ada bendera, itu berarti beliau adalah pejuang dan pahlawan dari Indonesia. Itu ada banyak. Ini pemakaman tanah kusir di daerah Jakarta Selatan. Kali ini adalah pemakaman Muslim, sedangkan di seberang rel sana adalah pemakaman untuk umat Kristiani. Teman-teman, sekarang saya tepat berada di makam dari Profesor Buya Hamka. Insya Allah selalu tokoh dan pahlawan Indonesia. Itu makam dari beliau sangat sederhana sekali, menunjukkan bahwasanya beliau itu memang orang yang paham akan agama, gitu insya Allah. Tapi bukan berarti yang lainnya nggak paham agama, enggak. Memang permintaan beliau untuk dimakamkan secara sederhana, makamnya sederhana seperti ini. Itu ada beberapa dari keluarga mereka, keluarga beliau. Di sini yang ada di petakan itu memang khusus makam untuk keluarga dari Buya Hamka sendiri. Kita doakan dulu untuk Buya Hamka. Beliau meninggal pada tahun 1981, berarti kurang lebih setahun setelah Bung Hatta meninggal, beliau juga meninggal. Lahir pada tahun 1908. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik teman-teman, selesai dari makam dari Bung Hatta dan Buya Hamka. Kita akan mengunjungi satu makam lagi, itu dari tokoh Wahyu Sardono atau Dono Warkop. Nah, insya Allah makamnya ada di situ insya Allah. Kita akan mengunjungi, oke? Berangkat. Oke teman-teman, saya sekarang sudah sampai di makam dari Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan Dono Warkop. Teman-teman, ternyata beliau ini adalah seorang Dr. Andes gitu ya. Saya kan mungkin mengenal Dono ini hanya seorang komedian, tapi ternyata di balik itu semua beliau adalah seorang Dr. Andes, seorang dosen di perkuliahan dan seorang seniman. Jadi apa hikmahnya? Kita jangan ngelihat orang tuh dari luar saja. Mungkin orang yang terlihat lucu, terlihat seperti itu, tapi aslinya beliau adalah orang yang sangat intelektual, orang yang sangat pintar. Kita doakan, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Semoga semua amal kebaikannya diterima Allah dan khilaf dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun makam dari temannya itu Kasino, itu bukan di sini teman-teman, tapi ada di daerah, lupa saya, daerah Bogor kalau nggak salah. Baik. Teman, mungkin sekian dulu video vlog dari Gilang Andika Ali. Kita tadi udah ke makam Bung Hatta, dari Profesor Buya Hamka dan Wahyu Sardono atau Dono Warkop. Jangan lupa buat subscribe, oke? Buat subscribe, like, share, dan komen. Yang penting subscribe, oke? Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.